Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Oh, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Kalian harus tetap jaga kesehatan di rumah karena kita harus tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan di rumah juga. Nah, sebelum kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah semua-semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian tetap semangat kan hari ini? Coba Bapak tes, apakah kalian masih semangat hari ini? Anak Indonesia cerdas, sehat, ceria. Ya, semua pada semangat semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini bertemu dengan Bapak Aziz lagi. Kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu? Penasaran semua? Oh, mari kita mulai. Nah, coba kalian perhatikan. Itu ada gambar. Nah, itu ada dua keadaan ya. Yang satu hijau, kemudian yang satu kuning, yang satu subur, dan yang satunya tandus. Coba kalian enak lihat yang mana? Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya pastinya sebelah kiri ya, yang hijau, yang tandus, yang subur itu ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar mengenai tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Kalian semua siap? Ya, bagus. Kalian semua hebat-hebat semua. Nah, untuk hari ini kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama pengertian teks non-fiksi, kemudian yang kedua mengidentifikasi isi dari cerita teks non-fiksi, kemudian urutan peristiwa pada teks non-fiksi, kemudian lagi pengertian air tanah dan air permukaan, dan yang terakhir yaitu menganalisis proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Nah, untuk sekarang, apa itu teks non-fiksi? Ada yang tahu? Nah, agar kalian tidak bingung, maka coba kalian lihat, itu ada dua gambar. Yang satu ada cerita judulnya Legenda Batu Menangis, kemudian yang kedua yaitu cerita tentang siklus air. Menurut kalian mana yang termasuk teks non-fiksi dan mana yang bukan? Ya, betul. Yang teks non-fiksi adalah yang siklus air. Karena apa? Karena teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kita lebih mudah mengingatkan kembali isi teks secara keseluruhan. Kemudian Bapak kasih tahu cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yaitu yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama gagasan pokok pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan bantuan bagan seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian ini Bapak punya dua gambar lagi. Coba kalian identifikasi. Yang pertama, manakah yang termasuk air tanah? Yang kanan atau yang kiri? Coba. Ya, betul, yang kanan ya. Yang kanan adalah yang air tanah.
Kemudian yang kiri berarti yang air permukaan. Kenapa begitu? Iya, nanti kita cari tahu bersama. Kemudian bagaimana proses terjadinya air tanah dan air permukaan? Dan apa perbedaan air tanah dan air permukaan? Kalian semua penasaran? Ya, mari kita simak bersama-sama. Nah, untuk kali ini Bapak akan kasih video, dua video nanti ya. Yang pertama, Bapak kasih video, tetapi kalian harus menyiapkan catatan kecil. Nah, catatan kecilnya isinya apa toh Pak? Yang pertama, apa yang dimaksud air tanah. Kemudian, apa yang dimaksud air permukaan. Dan yang ketiga, bagaimana proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Kemudian yang keempat, sebutkan contoh air tanah. Yang kelima, sebutkan contoh air permukaan. Yang keenam, apa manfaat air tanah. Kemudian yang ketujuh, apa manfaat air permukaan. Nah, nanti kalian bisa menuliskannya di buku catatan kecil kalian. Nah, nanti juga untuk itu kirim jawaban lewat voice note ya, dan dikirimkan ke WA group. Seperti itu. Kalian semua paham? Ya, paham. Mari kita simak bersama-sama videonya. Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah
Air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Dalam rangka menjaga kondisi air tanah, perlu dilakukan upaya-upaya konservasi air tanah. Antara lain, pertama, selalu menjaga atau mengembalikan fungsi lahan di daerah hulu dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Yang kedua, membuat sumur-sumur resapan, kolam-kolam resapan, sumur imbuhan, biopori-biopori, dan pembuatan embung-embung di daerah recharge area. Yang ketiga, melakukan penghematan air tanah secara efisien dan efektif. Yang keempat, yang tak kalah penting adalah memanfaatkan air hujan atau rain harvesting. Kita ketahui bersama bahwa ada 3 fenomena besar dalam kehidupan kita, termasuk yang ada di Jawa Barat. Pertama, krisis pangan. Kedua, krisis energi. Yang ketiga, krisis air. Bicara tentang air tanah, kita ketahui bersama bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya sangat terbatas. Dan kerusakan yang dapat diakibatkannya itu berdampak sangat amat luas. Bahkan pemulihannya sangat amat sulit dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita jaga kondisi air tanah sebagai sumber daya alam yang akan kita wariskan untuk sumber kehidupan generasi yang akan datang. Audio Jungle. Nah, kalian sudah mengamati video tadi ya, video yang pertama. Menarik tidak? Menarik kan? Ya, tadi tentang apa? Air permukaan dan air tanah. Nah, yang kedua ini tidak kalah menariknya videonya. Kalian penasaran? Ya, semua penasaran. Tapi kalian harus juga membuat catatan kecil lagi. Nah, ini yang kedua isinya apa? Yaitu apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan pada kedua loyang? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Nah, nanti kalian juga mengirimkan jawaban lewat voice note ya, dan dikirimkan ke WA group. Seperti itu. Semua paham? Ya, sudah paham. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa, kelas 5B. Saya ingin melakukan percobaan air tanah dan air permukaan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah siapkan 2 wadah, batu-batu dan batu bata, air, dan penggaris. Mari kita mulai percobaan kali ini. Masukkan batu-batu dan batu bata dalam wadah. Isi dengan air hingga tenggelam. Lalu ukur ketinggian permukaan air tersebut.
Mari kita lihat hasilnya pada 1 jam kemudian. 1 hour later. Setelah 1 jam, mari kita ukur ketinggian air tersebut. Ternyata ketinggian air pada wadah batu bata berkurang 1 cm, sedangkan air pada wadah batu tidak berkurang sama sekali. Jadi kesimpulan saya adalah wadah yang menunjukkan air tanah adalah wadah batu bata, karena batu bata dapat menyerap air dengan baik seperti halnya dengan tanah. Sedangkan wadah yang menunjukkan air permukaan adalah wadah batu, karena batu tidak dapat menyerap air dengan baik. Demikian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah belajar tentang apa hari ini? Tentang teks non-fiksi, dan kemudian yang kedua yaitu tentang air permukaan dan air tanah. Semuanya paham? Ya, bagus, semuanya paham semua. Nah, apabila nanti masih punya kesulitan, nanti bisa tanya ke Bapak atau lewat WA gitu ya. Ya, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalian harus selamat belajar dan semangat belajar. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu juga di rumah. Nah, karena ini sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak cukupkan sekian. Salam buat orang tua di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.